nonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue, Cindy Florensin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Jadi ada berita nih kalau seorang anak peserta jalan sehat di Makassar, Sulawesi Selatan nih kecewa. Gegara hadiah yang dia dapat dari jalan sehat itu tuh diganti. Waduh. Gitu. Hadiah apaan tuh? Hadiahnya tuh umroh kan tadinya. Tapi gegara dia nih masih di bawah umur gitu. Akhirnya diganti sama TV dan dispenser. Waduh, downgrade ya bun. Anak ini namanya Rifki. Jadi awalnya dia nih ikut lomba jalan sehat, terus dapat kupon lah dari panitia kan. Nah, acara ini nih digelar di lapangan Talang, Kecamatan Taman Lantrea, Makassar gitu. Iya. Jadi ya as you know lah, ya kalau 17-an itu pasti ada acara kayak jalan sehat, Iya, pawai, bener-bener. gitu-gitu kan. Atau apapun lah. Itu ya berhadiah, ya diundi gitu lah, door prize gitu pasti kan. Ya gue pun kemarin ikut acara sejenis gitu. Dan emang pasti banyak banget yang ngarepin hadiah juga kan. Iya. Tapi jujur sakit banget sih kalau semisal udah dapet nih yang diimpi-impikan, terus diganti gitu. Kayak diganti dispenser lagi. Itu dia. Maksudnya kan sekarang pun kalau nggak ada KTP, ada KTA kan, yang kayaknya waktu itu ada lu bikin kan tuh yang waktu lu cerita ke gue. Iya, benar. Nah, kan emang bener sih, ya gue paham lah kenapa netizen ini marah banget nih sama tindakan panitianya ini, kayak ya mungkin kan bisa diganti uang sejumlah biaya berangkat umroh kan, Iya, atau bener-bener. ya kalau semisal masih kecil ya kasih aja ke orang tuanya ya nggak sih? Soalnya yang gue lihat di form regisnya tuh kan ya nik ya yang dicantumin, ya itu correct me if I'm wrong lah, soalnya gue dapat infonya gitu. Oke, Kalau nah. nik kan ada di kakak kan, maksudnya Iya, nggak emang perlu. udah ada gitu Iya. loh. Jadi, nah emang sih dari panitianya udah ada klarifikasi, tapi namanya netizen udah terlanjur marah duluan ya gimana ya? Bener. Infonya yang ngadain kan Nasdem nih, Aduh. pada langsung marah banget gitu pas tahu partainya Nasdem, kayak anjir nih partai bikin ulah mulu sih, kemarin GBK, sekarang jalan sehat gitu. Aduh. Nah, jadi ya intinya karena masih di bawah umur inilah si Rifki ini nggak punya hak pilih di pemilu 2024 nanti gitu loh. Terus juga infonya hadiah umroh ini akhirnya dikasih ke seorang warga lain namanya Ernawati yang merupakan istri buruh harian gitu. Waduh, ini pasti geram banget sih. Banget. By the way guys, kegiatan Jalan Sehat ini nih yang ngadain Pak Rudianto Lalo ya guys. Dia tuh ketua DPRD Makassar dari fraksinya Nasdem. Oke. Nah, dia juga ngaku kalau emang seleksi buat hadiah utamanya cukup ketat ya, dan dia ngelimpahin semuanya ke panitia gitu. Jadi ya nggak tahu ya bisa dibilang Bapak ini ya cuci tangan lah, atau kayak emang urusannya bukan ke situ ya, entahlah gimana gitu ya, pokoknya panitia aja. Panitia lah, itu urusan panitia, bukan ranahnya dia gitu. Tapi lu tahu nggak sih, gue punya kayak pemikiran gini nih. Jadi kan Gimana? tadi gue telusurin tuh. Nah, bapaknya Rifki ini, by the way ada di beberapa kanal berita tuh. Ada yang nyebut namanya Rifki lah, ada yang namanya Jos, nggak tahu lah ya. Pokoknya anak ini mulai 12 tahun gitu. Nah, bapaknya Rifki ini diketahui kerjanya tuh jadi dekan pasca sarjana di Universitas Fajar ya, alias Unifa Makassar. Nah, namanya Bapak Dr. Insinyur Mujahid Yunus, which is ya gelarnya agak bergengsi dong pastinya. Nah, kemungkinan para panitia nih kayak nganggep, lah yang menang dari keluarga berada nih gitu. Mungkin, nah disinilah terjadi konspirasi mungkin ya, panitia kayak mengalihkan gitu pemenang ke orang yang lebih di bawah lah istilahnya posisinya, which is si Bu Erna tadi tuh yang istri buruh. Tapi ini pemikiran gue aja loh guys, nih nggak tahu lah kaitannya apa gitu, cuma kayaknya sih begitu ya nampaknya gitu. Ya, menarik sih ini sebenarnya, kayak bisa-bisa aja sih, tapi ya mungkin ibunya udah ikhlas juga kan. Kayak ya udahlah, bukan rezeki gitu. Cuma ya lu tau lah netizen gimana ya, kalau udah marah, lu mau klarifikasi sampai gimana pun tetap aja lu tuh salah, udah ditandain gitu loh, dan partai lu tuh udah ditandain juga. Pokoknya yang tadi tuh kan kayak kita bahas tuh yang netizen udah marah tuh, ada insertnya. Iya, kayak, Nasdem nih, awas. Benar, apalagi yang, ya lu tau gak sih yang semenjak kasus catcalling yang di GBK itu loh, yang istilahnya pawai bus ini nih buat ngedukung Anies, itu kan kasihan gitu orang-orang yang mau olahraga jadi nggak nyaman, dicuit-cuitin gitu ya. Mampus saya gitu kan ditandain sama netizen. Makanya lah istilahnya kalau bikin acara tuh dipikir matang-matang, jangan justru bikin acara yang akhirnya bikin masyarakat nih males milih partai ini nanti gitu loh kan. Acara-acara kayak gini sebenarnya bawa nama baik partai. Bener. Cuy. Kalau kasusnya begini, udah kelar gitu. Duh, intinya mah bikin sesuatu ya yang justru menarik hati masyarakat deh ya, lagi bener. dan lagi. Kita tuh ya sebenarnya pengen milih Nasdem sih sebenarnya, tapi begini ya nggak sih?
Nggak juga sih. Iya dong, kan udah gue briefing tadi, iya nggak? Ya, kita tadi mau milih Nasdem cuma begitulah. Gimana sih? Males. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Rame banget di sosmed soal ibu dari aktris Indah Permatasari. Namanya Nursyah nih, Bu Nursyah yang koar-koar gitu di sosmed, Sin. Jadi Bu Nursyah ini ngotot kalau menantunya si Arie Kriting ini ngelakuin guna-guna ke Indah. Aduh, Ibu. Nah, ini nih yang gue kesel nih sebenarnya. Please lah, ini kan udah zaman now cuy, udah 2023, masih aja pikirannya kayak begitu, kolot lah. Iya kan, Sin? Tapi ya yang bikin emosi lagi nih, si ibu ini tuh bukan cuma nuduh Arie ngelakuin guna-guna doang, tapi dia ngegibahin menantunya sambil naruh Al-Quran di atas kepalanya. Sebenarnya bingung sih, biar apa? Tapi mungkin ya biar pada percaya kali ya, tapi ya nggak gitu juga sih caranya menurut gue. Kayak sumpah Al-Quran gitu ya jatuhnya. Iya guys, jadi yang gue tahu nih infonya, dia kayak ngomong, dia yang ngasih masuk makanan di anakku itu, dia kasih mandi dengan air comberan supaya lupa daratan, apaan sih? Itu potongan videonya ada tuh di akun IG @rumpi_asik tuh. Tapi jujur ya, Sin, sebenarnya gue curiga gitu. Kayak sebenarnya masalahnya tuh bukan cuma soal guna-guna atau apalah. Pokoknya menurut gue tuh bukan soal guna-guna lah. Ini pasti masalah personal keluarga yang sebenarnya menurut gue pun nggak pantas kalau nyelesainnya tuh kayak gini, pakai cara kayak gini gitu. Masa orang saling mencintai, menikah, malah dinyinyirin sampai segitunya gitu. Ada dua hal yang berbeda nih di sini nih. Masalah internal keluarga sama ya kenapa si ibu ini naruh Al-Quran di kepalanya, itu yang dipermasalahin netizen tuh. Ya kan? Ya hati-hati loh Bu, di Indonesia bisa jadi masalah tuh kayak gitu, naruh-naruh Al-Quran gitu. Netizen juga geram gitu sama sikapnya yang kayak gitu, ya nggak sih? Kayak jatuhnya dia penistaan agama nggak sih? Iya. Penistaan agama gitu. Ibarat apa ya, Gra? Harusnya orang semakin beranjak dewasa tuh semakin bijak nggak sih dengan perlakuannya gitu. Tapi ya emang sih orang tua tuh kayak makin tua kadang ada yang kayak anak-anak, tapi ya itu pilihan juga sih, mau jadi orang tua yang bijak atau justru kayak childish gitu. Iya, terus juga infonya sih, si ibu ini nyinyir soal rumah baru si Arie sama Indah gitu. Katanya itu rumah nyicil. Ya mohon maaf, emang kalau rumah nyicil kenapa gitu? Urusannya di mana gitu loh. Kayak makin ngaco sih itu menurut gue. Kayak disengaja banget dicari-cari kesalahannya si Arie. Iya. Orang dari awal sebenarnya udah nggak jelas cuy. Kayak pansos banget gitu gak sih? Ya emang kenapa kalau nyicil tadi gitu, daripada beli rumah tapi hasil korupsi, ngepet, ya pokoknya duit haram lah. Bersyukur lah harusnya gitu. Kalau nggak salah nih, dia juga sempat banding-bandingin fisik menantunya sama suami adiknya gitu. Jadi si Indah nih punya adik dan nikah katanya ya, cemiu. Jadi si Indah ini kan kalau nggak salah punya adik cewek itu tadi, itu sudah nikah. Nah dibangga-banggain lah ini si menantunya yang adiknya nih. Si Bu Nursyah juga pernah bilang, nggak apa-apa melarat, yang penting ganteng. Mau makan apa ya? Makan tuh ganteng. Ini kayak kagak pernah ngerasain asam garam kehidupan ya. Aduh. Lagian buktinya si Indah juga hidupnya sejahtera kok, happy-happy aja. Gue lihat juga sama suaminya. Emang Indah ini kan basicnya kayak gaya hidupnya ya dia nggak mau terlalu mewah gitu loh, kan yang gue lihat ya. Jadi ya biasa-biasa aja. Sebenarnya gue kasihan sama si Arie Kriting ya ini sih sampai dihina-hina gitu. Iya bener, setuju. Bersyukur Bu, harusnya nih punya mantu walaupun ya fisiknya biasa aja gitu. Tapi dia tahu gitu cara memperlakukan wanita, cara menghormati wanita gimana, setia lagi. Toh gue lihat Arie Kriting itu kelihatan pria yang bertanggung jawab loh, suami able lah istilahnya kalau zaman sekarang nggak sih? Mana ada cuy suami sesabar Arie Kriting, hey udah dihina-hina sama mertuanya dia tetap sabar gitu. Gini deh, nggak sedikit gitu loh para pria, ini menurut gue ya, di luar sana yang fisiknya cakep banget kayak dewa Yunani apalah dipuja-puja, tapi kelakuannya kayak setan. Nah loh. Kasar sama istri, nggak bertanggung jawab, nyewa cewek sana sini gitu. Jajan. Bersyukur Bu, bersyukur gitu loh. Apalagi nih sampai bawa kitab suci, dosa loh. Aduh, asli sih setuju banget. Kayak percuma ganteng, tapi lo minus gitu kelakuannya kan. Bener. Sekarang gini ya, Arie Kriting kan ya udah ditawarin main film di mana-mana. Kasarnya ya kalau dia emang mau selingkuh mah bisa aja nggak sih sebenarnya mah ya. Kayak si Virgon cuman kayak enggak kan, nggak dilakuin gitu karena ya secinta itu dia sama istrinya gitu kan. Bu, tolonglah, cinta tuh nggak sebatas fisik, please banget. Wanita tuh kalau udah nemuin sosok pria yang bisa bikin dia nyaman, even mukanya ya udah B aja gitu ya dia juga nggak peduli anjir. Ya even
yang penting tuh ganteng di muka dia, di mata dia aja gitu. Iya, benar-benar selagi bisa bikin nyaman ya udah benar gitu. Jadi tolonglah, ibu kan udah tua nih, udah punya cucu juga, cucunya lucu banget gitu loh. Kalau gue liat di IG kelihatannya kayak gemes gitu. Please lah, kayak kan udah berumur nih, makin bijak gitu loh Bu, jadi orang tua. Jangan ya mengekang pilihan anak lah. Sebenarnya jangan ikut campur juga rumah tangga anak gitu. Emang sih orang tua tahu pilihan yang terbaik buat anaknya. Cuma kalau ibunya modelin begini, aduh agak lain emang, udah speechless gue. Aduh, ini ngeri banget sih, bener-bener. Ngeri banget. Duh, semoga kalian tetap sabar ya. Kalau gue jadi kalian, gue nggak sabar. Gue udah naik pitam kalau jadi Indah Permatasari, bener kayak, terima gue. Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Komentar pertama dari @dita_giantono GY7MN di video timeline Denny Siregar yang judulnya Ganjar dikeroyok. Biasa. Komentarnya gini nih, tetap dukung Ganjar Pranowo sebagai penerus tongkat estafet kepemimpinan Bapak Jokowi. Dan nggak mau punya capres yang udah karatan, udah berumur. Karena Indonesia luas dan butuh sosok pemimpin yang bisa terjun langsung menemui rakyatnya dan bukan hanya menikmati dinginnya AC di istana. Anjay. Mas, gak bahaya, ta? Tapi, ya setuju banget sih gue sih, kalau Pak Ganjar itu yang paling cocok buat ngelanjutin tongkat estafetnya Pak Jokowi lah istilahnya ya. Soalnya sikap merakyatnya itu loh, gue suka banget. Jadi kayak butuh pemimpin yang satu-satu kalau ke lapangan ya. Iya, bener banget. Biar memantau rakyatnya lebih gampang. Betul. Lanjut. Oke, Gra, komentar selanjutnya nih dari @nanasaiful4062 di video Suluh Bangsa yang judulnya Saatnya Anak Muda Merapat ke Ganjar Pranowo. Komentarnya gini nih, Jokowi dan Gibran paling berpotensi memindahkan dan meningkatkan suara Ganjar Pranowo selain konstituen langsung PDIP. Semoga PDIP sadar nilai kontribusi serta manfaat Jokowi dan Gibran begitu besar terhadap kemenangan Ganjar. Semoga kesadaran itu memantaskan Jokowi dan Gibran dalam posisi yang selayaknya. Amin. Iya bener juga sih, intinya mah saling bekerja sama aja lah ya demi kemenangan Pak Ganjar nih. Karena mau gimana pun suara anak muda nih ternyata berpengaruh besar loh. Banget. Terhadap pemenangannya Pak Ganjar ini. Bener. Apalagi kan anak muda juga sekarang, ya gue tau lah kalian juga pasti pinter-pinter lah. Pinter pilih pemimpin yang emang merakyat gitu loh. Bener, kelihatan juga kok. Udah kelihatan. Bener lah. Lanjut. Oke, komentar selanjutnya dari Desi Zulkarnani 3874 di video Kupas Berita yang judulnya Hidup Lagi Capek-Capeknya, Pak Basuki malah ngintip baju Pak Erick Thohir. Komentarnya gini nih. Ini yang bertingkah Pak Bas. Coba kalau Anies dan Prabowo yang bertingkah, pasti habis dimaki-maki cebong. Ayang boneng sih? Tahu dari mana? Ya kita mah, ya apapun yang menyimpang dan nggak pakai akal sehat ya jelas dikritik dong. Iyalah. Ya tapi kalau hal lucu, yang beneran lucu ya, ini lucu yang bikin ketawa ya ketawa lah. Kecuali lucunya ngarah ke hal lain baru. Lagian buat apa maki-maki kalau misal kita bisa main cantik nih, adem, anyep, tapi sarkas. Keren. Lagian Pak Bas ini kan bisa kerja. Coba yang dulu itu, apakah bisa kerja? Ya. Oke, nice. Lanjut yang terakhir. Komentar selanjutnya nih dari @diditdinarta7170 di opini terkini yang judulnya Ganjar dan Caimin bertemu, koalisi Prabowo terancam bubar. Komentarnya gini nih, jangan abaikan PKS yang tidak terlalu bersuara akhir-akhir ini loh. Cokro PS bisa dipastikan maju walau koalisi yang dia galang bubar. Karena PKS akan mudah sekali bergabung dengan Gerindra untuk mencukupi syarat presidential threshold 20% yang tentu saja ada banyak kalkulasi politiknya. WK. Tetap waspada dengan segala kemungkinan perubahan peta koalisi partai sampai dengan menit-menit terakhir. Wadaw. Ya, yang namanya politik kan bisa segala sesuatu terjadi gitu dan unexpected gitu terjadinya di luar ekspektasi. Misalnya si A berkoalisi sama si B, taunya ujung-ujungnya ke pihak si C gitu kan. Kan kita nggak ada yang tahu nih. Jadi intinya tetap berjalan lah dengan strategi politik masing-masing partai aja lah ya, dan harus bersih nih tolong mainnya gitu. Jangan pakai kampanye kotor. Kita bersaing dengan sehat. Bisa nggak? Bisa pasti. Dong, sangat bisa. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Coklat TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Tunggu. Jangan lupa dong nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video Kupas Berita di channelnya Coklat TV, guys. Bye-bye.